Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan ibadah, doa maupun oase, dilaksanakan secara online. Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, ibadah IMEX dapat diikuti melalui Zoom Meeting dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Minggu, 14 Februari, ibadah dapat diikuti melalui YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan melalui Zoom Meeting dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-36 doa kontemplasi di dalam acara oase. Dan tinggal beberapa waktu lagi. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu yang sangat indah ini bersama dengan Tuhan. Manfaatkan dan maksimalkan waktu Anda untuk ikut bersama di dalam acara oase doa kontemplasi yang dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan kehadiran Anda. Seluruh kegiatan kesan akan dilaksanakan kembali setelah acara oase doa kontemplasi. Kepada seluruh jemaat, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, dan menggunakan hand sanitizer. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram GKPB MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang layak dipuji. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk sama raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
kami bersyukur karena kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman Allah yang menuntun hidup kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, bawa kami mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku merdeka dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku merdeka dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini yang Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan waktunya bagi-Mu ya Tuhan untuk berbicara kepada kami setiap pribadi. Kehendak-Mu Engkau nyatakan bagi kami, Engkau singkapkan dan Engkau bukakan. Berikan kami mengerti oleh Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan itu di dalam hidup kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam hati yang haus dan rindu akan Engkau. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah tiba di bulan Februari 2021 ini. Artinya sudah 1 bulan kita sudah melalui, dan itu adalah sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup menggenapi setiap firman demi firman-Nya. Sebagaimana tema di bulan Februari ini adalah menurut firman-Mu. Kita hidup dapat menggenapi firman Tuhan kalau kita menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Dan topik dalam minggu ini adalah di bumi seperti di surga. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dilanjut dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kehendak Allah atas muka bumi ini adalah seperti di surga. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata,
yang ada adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Demikian awal penciptaan di mana Tuhan menciptakan sedemikian rupa, teratur, sistematis, dan tidak ada kekacauan. Semua berjalan di dalam otoritas ilahi dan koridor keteraturan. Taman Eden di mana manusia ditempatkan oleh Allah adalah tempat yang penuh dengan kehangatan cinta kasih. Penuh dengan canda tawa dalam cengkrama kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dengan relasi suatu keluarga yang terikat dengan kasih Bapa yang kekal, di mana Allah menjadi sanjungan tertinggi dan pengendali kehidupan. Di Taman Eden, keterbukaan dan kejujuran tanpa dihantui rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran. Hanya keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah, penyedia segala yang ada dan yang memberikan kuasa untuk memelihara dan menikmati segala kelimpahan penyediaan Allah di atas muka bumi. Di Taman Eden tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan, tidak ada rasa malu untuk terbuka. Jujur karena kebenaran menjadi landasan dalam membangun relasi satu dengan yang lain. Kebenaran adalah kesukaan, gaya hidup yang dijunjung tinggi untuk ditaati sebagai penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah sebagai penguasa atas segala ciptaan. Ketaatan kepada kebenaran merupakan gaya hidup di Taman Eden. Hal ini merupakan penghormatan kepada kedaulatan Allah atas hidup manusia itu sendiri. Allah pemegang otoritas dan kendali hidup di atas seluruh ciptaan. Taat kepada kehendak Allah sekalipun Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kehendak bebas merupakan suatu keistimewaan yang Allah berikan bagi manusia. Namun kehendak bebas itu tunduk kepada kehendak yang memberi kehendak bebas itu sendiri, yaitu Allah, pencipta dan pemegang otoritas tertinggi. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghambat dan menghalangi dan menggagalkannya. Dan kehendak Allah itu adalah mendatangkan dan memberikan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita abadi. Oleh karenanya, berjalan dalam kehendak Allah adalah suatu pilihan yang sangat baik dan bijaksana dibandingkan dengan memilih kehendak diri sendiri. Berjalan pada kehendak diri sendiri yang bukan kehendak Allah adalah merupakan pencideraan, pengingkaran, dan pelecehan kepada kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Itulah sebabnya ketika manusia tidak lagi berjalan pada perintah Tuhan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang ada di Taman Eden, Allah mempertanyakan manusia itu berada di mana. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah bertanya kepada manusia, "Di manakah engkau?" Bukan karena Allah tidak tahu manusia itu ada di mana, tetapi Allah mempertanyakan keberpihakan manusia itu sendiri. Dia sudah tidak lagi berpihak kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah, tetapi kehendak dirinya sendiri yang didorong oleh rasa keingintahuan
mengapa Allah melarangnya makan buah pohon pengetahuan itu. Mempertanyakan Allah, mengapa Allah melarang dia makan buah pohon pengetahuan adalah mencurigai Allah. Mempertanyakan Allah berarti tidak mempercayai Allah. Mempertanyakan Allah artinya tidak menghormati Allah sebagai penguasa yang tertinggi atas segala ciptaannya. Mempertanyakan Allah adalah pemberontakan kepadanya. Mempertanyakan Allah, mengapa Allah melarang manusia makan buah pohon pengetahuan, itulah yang mendorong untuk memilih dan melangkah serta bertindak menurut kehendaknya dan memposisikan dirinya berhadap-hadapan dengan Tuhan, alias melawan Allah. Berada di seberang untuk tidak lagi berpihak kepada Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Berjalan dan bertindak menurut dorongan keinginan sendiri yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Menempatkan diri untuk tidak berpihak kepada Allah. Dengan kata lain, memisahkan diri dari Allah. Memberontak dan melawan Allah. Itu sebabnya keterpisahan dari Allah bukan karena Allah memisahkan manusia darinya, tetapi ketidakseiramaan, ketidakberpihakan manusia itu sendiri di dalam sistem kehidupan yang telah didesain, dirancang oleh Allah, bahwa bila berjalan menurut dorongan keinginan, kehendak dan bertindak oleh kehendak diri sendiri, secara otomatis memisahkan diri dari Allah dan menjadi lawan Allah, alias terpisah dari Allah dan mati. Tetapi bila melangkah, berjalan dan bertindak menurut kehendak Allah, maka manusia itu hidup dan hidup bersama Allah. Itu sebabnya ketika manusia berjalan dan bertindak untuk makan buah pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah untuk tidak dimakan, maka manusia itu sendiri menjadi terpisah dan tidak hidup lagi bersama dengan Allah. Kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia tidak lagi diletakkan di dalam kehendak Allah. Ia memilih untuk tidak berpihak kepada Allah dan hidup di dalam pilihan kehendak diri sendiri. Sejak itu, hidup manusia malu, takut, susah, menderita, dan tidak ada damai karena kebenaran tidak lagi menjadi gaya hidup, tetapi diselewengkan untuk kepuasan nafsu diri sendiri. Di tengah keadaan seperti itu, tidak berarti Allah mengurangi kebaikannya dan berubah menjadi berbuat jahat kepada manusia. Allah selalu baik dan terus baik. Allah adalah pribadi yang setia dan pribadi yang mengasihi sampai kepada kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Namun kasih dan kebaikan Allah tidak dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik oleh manusia karena manusia telah memisahkan dirinya sendiri dari Allah oleh dosa. Hidup surgawi, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, menjadi jauh dari hidup manusia itu sendiri karena ia telah memilih hidup dalam kehendak bebasnya daripada hidup dalam kehendak Allah. Ia lebih memilih dan bertindak menurut dorongan dan keinginan dirinya daripada hidup menurut firman Tuhan. Keinginan diri sendiri itu melahirkan dosa. Dosa itu mengkristal, mengikat dan berkuasa atasnya. Sehingga manusia tidak memiliki daya lagi
untuk melepaskan hidupnya dari dosa dan ia menjadi budak dosa. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Namun manusia ingin berusaha untuk melepaskan diri dari semua itu. Ia tidak mampu melepaskan dirinya dari itu. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena sedemikian rupa dosa itu berkuasa atas dirinya. Hanya kalau Allah saja yang melepaskan manusia itu dari dosa, dan Allah menaklukkan, menebus, menghapuskan dosa itu. Hanya Tuhanlah yang menghapuskan itu. Itu sebabnya untuk bisa menjadi hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Sehingga bumi ini seperti di sorga. Hal yang pertama, oleh karena kasih karunia Allah. Ketika manusia memilih hidup dengan kehendak bebasnya dan tidak lagi menurut firman Allah, dosa berkuasa atasnya. Manusia hidup menderita, hidup dalam keluh kesah, kesusahan dan kematian yang kekal, alias terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Manusia berusaha untuk memperoleh hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Namun usaha itu semuanya menjadi sia-sia. Semakin ia berusaha memperoleh itu, semakin ia menjadi terjerembab dalam lumuran dosa oleh karena dosa sedemikian berkuasa atas hidupnya. Manusia hanya akan mampu tertolong bila kuasa dosa itu ditaklukkan oleh keadilan dan kasih Allah. Hanya Allah sendirilah yang sanggup dan mampu menaklukkan kuasa dosa, menghapuskan dosa dan mengampuni dosa dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah telah turun ke dunia, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di kayu salib, mati sebagai manusia, mati sebagai Anda, sebagai saudara-saudari dan saya dan seluruh manusia dosa. Ditanggung olehnya, kemudian dosa itu dibawa ke perut bumi untuk dikuburkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup, dan 40 hari kemudian ia naik ke sorga. Allah melakukan semua itu karena kasih-Nya begitu besar kepada saudara-saudari dan saya dan seluruh manusia, untuk mengembalikan kita seluruh manusia kepada rancangannya yang semula menjadi gambar dan rupa Allah. Agar manusia dapat bersekutu dengan Allah dan menikmati hidup yang dirancang Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita surgawi. Kehendak Allah atas manusia yaitu menghadirkan surga di atas bumi. Singkat kata, Anda dan saya dan seluruh manusia akan hidup dalam kerajaan surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita bila percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di bumi seperti di surga terjadi. Bagian yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh iman. Kita dapat menjadi percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena usaha kita, namun pemberian Allah. Setiap orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami pembenaran dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan orang percaya dan diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu memutuskan tali-tali ikatan kuasa dari dosa, dan kebenaran itu memberikan kelegaan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya bila kita melakukan dan mentaati dan menghidupi firman Kristus, kita akan benar-benar merdeka. Kita hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Sebab sebagaimana yang ditulis oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bagian yang ketiga, di bumi seperti di surga, ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sebagaimana Paulus memberikan dan mencatat, memberikan pesan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh adalah bait Allah, tempat Allah berdiam, dan karena tubuh itu harus dijaga kebugaran dan kekudusannya. Tubuh kita harus dirawat, dipelihara, dijaga kebugaran dan kesehatannya agar dapat berfungsi untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan, untuk keberlangsungan hidup, bagi kemuliaan Tuhan. Menjaga tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, makan secukupnya bukan sekenyang-kenyangnya, olahraga secara teratur, dan istirahat secara teratur. Tubuh yang dirawat, dijaga, dan dipelihara, kebugaran dan kesehatannya adalah sebagai penghormatan dan rasa syukur kepada Allah atas karyanya yang sempurna dalam hidup kita. Dan tubuh yang sehat dan bugar dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi senjata kebenaran, bukan digunakan sebagai senjata kelaliman. Sebagaimana Paulus memberikan nasihat, dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Allah mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6. Tiap-tiap kali Allah menyelesaikan setiap ciptaannya, selalu berkata, sungguh baik. Dan hari ke-6 setelah manusia diciptanya dan memberikan hidup baginya, Allah berkata, sungguh amat baik. Hal ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa segala yang Allah rancang dan ciptakan semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Rancangan Allah atas seluruh alam semesta ini adalah semua baik untuk hidup bagi setiap makhluk termasuk manusia. Agar semua makhluk hidup dalam damai dan sejahtera tanpa kekurangan apapun di dalam segala hal. Kebaikan Tuhan itu tidak ada satupun yang dapat membendung dan menghambat serta menggagalkannya. Dia adalah Allah yang berdaulat, penguasa, pengendali segala waktu, keadaan, dan situasi. Dia adalah pribadi yang setia, yang tidak berubah dan dapat diubah oleh apapun dan siapapun. Apa yang telah dikatakannya, difirmankannya,
itu pasti dinyatakan dan digenapinya. Apa yang telah difirmankannya, yang tertulis dalam kitabnya, tidak ada satupun yang tidak terlaksana. Semuanya dilaksanakannya. Karena Dia adalah Allah yang setia dan sanggup melaksanakan dengan caranya sendiri tanpa dibantu oleh apapun dan siapapun. Kalau hari ini diberi kesempatan kepada kita untuk menerima penebusannya atas dosa dan kejahatan kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup sehat dan bugar, itu semua adalah karena kasih karunia-Nya atas kita. Dan karena kesempatan ini, kiranya kita memanfaatkan untuk hidup benar oleh kebenaran firman-Nya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Dan karena itu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup bagi Dia. Kalau kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan menghapuskan dosa dan kejahatan kita dan memberikan kita hidup yang kekal, kiranya kita hidup dalam kebenaran, yaitu hidup melakukan, mentaati firman Kristus dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maka kehendak Allah di bumi seperti di surga akan dinyatakan melalui hidup saudara-saudari dan saya. Hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, berjalan dalam kebenaran dan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, menjadikan hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah di bumi seperti di surga akan nyata dalam hidup kita dan akan dinyatakan di atas bumi melalui hidup Anda dan saya, sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah menebus segala dosa dan kejahatan kami. Engkau menghapuskan segala dosa itu Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tersisa. Engkau telah menaklukkan kuasa-Nya. Sehingga kami bebas dan menjadi orang yang merdeka. Diberikan kelegaan. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan itu sebabnya di pagi hari ini kami bersyukur atas segala kemurahan, kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan oleh karena dosa. Di dalam Yesus Kristus, Engkau berkenan untuk menjadikan kami kembali menjadi gambar dan rupa Allah, yang merancang sedemikian rupa hidup kami ini, untuk kami dapat hidup penuh damai sejahtera dan sukacita oleh-Mu, agar kami hidup di dalam kebenaran ya Tuhan. Karena kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Kiranya kami diberikan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran itu. Dan inilah hidup kami. Kami persembahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan damai sejahtera itu ya Tuhan melalui hidup kami, sehingga di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, agar kita senantiasa mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita, yang telah menghapuskan dosa kita, yang telah menyelamatkan kita dengan Ia mati di salib dan dikubur. 3 hari kemudian Ia bangkit. Kiranya pengorbanan Kristus ini
setiap waktu kita ingat, supaya kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau ada dosa yang tersembunyi, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin hari ini, saat ini diingatkan kepadamu, mari berperkara terlebih dahulu dan memohon pengampunan kepada Dia, dan memiliki dan membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk tidak lagi hidup seperti itu. Roh Kudus yang menolong engkau. Mari kita berdiam sejenak. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya, atas darahnya, dan atas tubuhnya yang tercurah dan terpecah-pecah bagi kita. Untuk menebus, untuk menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita. Dan memberikan kita hidup yang kekal. Ia telah menjadikan kita menjadi anggota satu dengan yang lain, dan Kristus menjadi kepala bagi kita. Ia memeteraikan kita dengan darahnya itu, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu memisahkan kita darinya. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu bagi kami, buat tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan dan relakan bagi kami. Dan karenanya Tuhan, kami hari ini menjadi anggota tubuh-Mu yang dipersatukan, diikat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan Engkau meteraikan kami dengan darah-Mu itu, sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu, buat segala keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dia
ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara direngkuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan. Allah yang engkau sembah, Bapa yang kekal, memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, terimalah berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.